sampai asar hari ini. Habis sholat asar kita takbiran, setelah itu selesai waktu sunnahnya takbiran. Ulama mengatakan dalam 2 hari raya ada takbiran, artinya sunnah kita untuk bertakbiran sesuai dengan kalimat yang biasa kita baca. Yang mereka nyatakan ada 2 macam takbiran, ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mursal adalah takbir yang tidak diikat, sunnah untuk kita lantunkan dengan melaksanakan sholat baik yang wajib atau yang sunnah. Takbir muqayyad adalah takbir yang disunahkan kita untuk kita lantunkan, untuk kita ucapkan, diikat sunnahnya setelah kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Yang dinyatakan oleh para ulama, takbir mursal ada pada Idul Fitri dan ada juga pada Idul Adha. Idul Adha ada namanya takbir mursal, dan Idul Fitri ada namanya takbir mursal. Takbir muqayyad khusus bagi Idul Adha. Takbir muqayyad khusus bagi hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri hanya ada takbir mursal yang masuk waktunya di malam lebaran, baik Idul Fitri begitu juga Idul Adha. Kalau Idul Fitri di malam pertama bulan Syawal, kalau Idul Adha malam ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Masuk waktu maghrib, maka masuk waktu sunnah untuk kita takbiran. Takbirannya sunnah dimanapun kita berada, baik di masjid, di musalla, surau, langgar, di rumah, di kendaraan, di mall dan lain sebagainya. Takbir setiap saat, setiap waktu, tidak harus habis sholat kita takbir sampai akhirnya takbir tersebut ketika imam mengangkat namanya tangannya untuk melaksanakan takbir di sholat Id. Kalau imam takbir di sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, maka ketika itu selesai sunnah untuk kita takbiran. Artinya setelah itu kita ada sunnah takbiran yang dinamakan takbir mursal. Dan di hari raya Idul Adha ada namanya takbir muqayyad tadi ya, takbir yang diikat dengan sholat sunnahnya. Artinya setelah sholat baru kita sunnah untuk takbiran. Itu hanya ada di hari raya Idul Adha. Dan sunnahnya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadat haji dari semenjak subuh hari Arafah. Dari semenjak subuh hari Arafah, kita yang lebaran hari Kamis, semenjak namanya subuh hari Rabu. Semenjak subuh hari Rabu sunnah kita sudah mulai takbiran. Tapi takbirannya habis sholat subuh. Kalau sholat sunat duha, habis sholat duha, habis sholat duhur, habis sholat asar. Dan terakhirnya di akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah, hari ini ya. Hari ini terakhir masuk waktu asar. Ada yang mengatakan setelah waktu asar, artinya ketika setelah selesai kita sholat asar, kita takbiran, habis itu ya sampai tenggelam matahari, selesai sunnahnya waktu takbiran. Hari ini kalau tenggelam matahari, ada yang mengatakan dengan masuknya waktu asar, ada yang mengatakan ya di waktu asar semuanya. Artinya ketika tenggelam matahari habis waktu sunnah untuk kita takbiran. Sunnah. Dan takbiran sendiri sekali lagi mendidik kita, mengingatkan kita akan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang maha besar itu dan yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang taat, dan apa yang diancam oleh Allah, diingatkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang bermaksiat, tidak mentaat. Jadi kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil, kalimat yang Masya Allah ya mungkin sederhana tapi luar biasa.
menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwasanya kita memiliki Tuhan yang ada, yang Maha Esa, yang berkuasa, dan segala yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada yang ada di alam semesta ini sesuatu yang terjadi atau yang tidak selain kehendaknya. Semua apapun yang besar, yang kecil, yang terjadi, semua terjadi atas kehendaknya, atas keinginannya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apapun ia, besar kecil, di luar kehendak dan keinginannya. Yang selalu menjadi harapan kita bagi setiap saat waktu kita, bagi setiap detik nafas kita, hanya ada di sisinya, sehingga hati kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap kecil, hina apa yang dianggap kecil, hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita insyaallah mampu hidup sukses, bahagia dunia akhirat. Dan itu yang harus kita raih sebagai seseorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kita dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pelajaran kita, setelah rukuk kita diwajibkan i'tidal. I'tidal adalah kembali ke posisi semula sebelum rukuk. Disunahkan kita mengangkat tangan ketika i'tidal. Mulai i'tidal sami Allah, mulai i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat disunahkan mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Baru kita namanya turunkan tangan kita, disunahkan untuk dilepas, tidak disunahkan untuk taruh di sini. Sunahkan sami Allahu liman hamidah, disunahkan untuk dilepas. Dan makruh kalau digoyang-goyang, kan bahkan ya ada pendapat ulama dan ia merupakan yang mu'tamad, yang kuat dari pendapat mazhab Imam Syafi'i, kalau digoyang-goyangkan sampai 3 kali gerakan bisa membatalkan sholat. Jadi sami Allahu liman hamidah turun, ya mantap, turunnya itu mantap, tidak digoyangkan. Dan disunahkan untuk kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang lainnya. Atau yang lainnya dari kalimat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'in fihi wujuban, dan wajib kita di dalam i'tidal untuk thama'ninah. Dan ketika i'tidal kita harus meluruskan fagar dhahri, tulang belakang kita. Jadi sami Allahu liman hamidah, betul-betul kita posisinya berdiri seperti posisi kita ketika berdiri untuk membaca Fatihah dan lainnya, berdiri. Maka ketika ruku, ketika i'tidal kita harus berdiri ke posisi itu, ke posisi kita ketika kita berdiri sebelumnya. Dan kita harus berdiri itu tegak lurus, dan kita luruskan tulang punggung kita rata. Jangan berdiri sami Allahu liman hamidah masih belum berdiri betul, kemudian dia ruku, enggak, harus berdiri betul, tegak lurus, sehingga tulang punggung kita itu tegak lurus. Dan wajib thama'ninah, artinya wajib kita untuk berdiri walaupun namanya tegak lurus sejenak, sejenak itu hukumnya wajib. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah Allahu langsung ruku, tidak ada thama'ninah, harus thama'ninah. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad untuk kita baca kalimat-kalimat yang disunahkan oleh beliau untuk kita baca kala itu ketika kita i'tidal, sebagaimana disunahkan kita untuk baca bacaan di dalam setiap gerakan kita dari yang wajib. Thumma sujud marratain, kemudian kita diwajibkan sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara kedua sujud. Sujudnya 2 kali wajib, duduk antara 2 sujudnya juga
wajib. Wa yatma'innu wujuban fil qul, dan wajib kita tama'nina ketika sujud dan duduk antara dua sujud. Dan diwajibkan kita ketika sujud untuk menempelkan dahi kita, kulit dahi kita ini ke tempat sujud, menempelkan ke tempat sujud. Wajib. Sunnah untuk kita menempelkan namanya hidung kita di tempat sujud. Artinya betul-betul kala itu, saat itu kita menempelkan dahi kita di tempat sujud. Sekali lagi, wajib kita untuk menempelkan kulit dahi kita di tempat sujud. Dan ada 7 anggota yang diharuskan kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tempelkan anggota tersebut di tempat sujud, tempat salat kita. Dahi kita wajib, hidung sunnah, tangan kita, lutut kita, dan kaki namanya perut, kaki jadi jari kaki kita. Jarinya ditempelkan begini, bukan jarinya begini, kakinya bukan jarinya begini kan, tapi jarinya menempel, jarinya ditekan sehingga jarinya itu lurus menghadap jarinya menghadap kiblat ketika sujud. Dan harus diperhatikan bagi kaum lelaki, begitu juga bagi kaum perempuan, ketika sujud jangan sampai tempat sujud dahinya ditutup dengan kopiahnya atau dengan bolangnya atau dengan mengkenanya, sehingga ketika sujud, yang sujud itu kain, yang sujud yang menempel di tempat sujud itu kain mengkenanya, kain kopiahnya atau kain bolangnya, bukan dahinya, bukan kulit dahinya. Itu syaratnya sujud. Jadi ini yang harus dibuka baik bagi kaum laki-laki dan perempuan, dan ini juga walaupun tidak semuanya, walaupun sebagian yang harus menempel di tempat sujud. Itu harus diperhatikan. Kalau yang menempel mengkenanya atau kopiahnya atau bolangnya itu tidak sah sujudnya. Dan juga yang kedua harus diperhatikan ketika sujud, tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Yang bergerak dengan gerakan kita, tidak boleh kita sujud di atasnya. Misalnya sorban ini bang, sorban ini kalau dipakai dikenakan begini sholat, berarti ketika kita bergerak, sorban itu bergerak dengan gerakan kita rukuk jadi bergerak, kita bergerak sujud jadi bergerak. Maka tidak boleh ketika sujud kita jadikan sorban ini selagi dia menempel di bahu kita untuk kita jadikan alas sujud. Ketika sujud dibuka namanya sorbannya, terus kita sujud di atas sorban, tidak boleh. Begitu juga perempuan, harus diperhatikan karena sekarang ini banyak mengkenanya yang dipakai tangannya di dalam, kalau bahari tangannya itu di luar. Kalau sekarang mengkena rata-rata hampir tangannya tangan ibu-ibunya di dalam, mengkenanya di luar. Maka tidak boleh ketika sujud ibu-ibu taruh mengkenanya dijadikan alas sujud, tidak boleh. Karena mengkena yang dipakai itu ikut bergerak dengan gerakan kita, dan termasuk syarat sujud, kita tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tidak boleh. Artinya sujud kalau kita lakukan itu, sujudnya tidak memenuhi syarat, harus diulangi sujudnya. Kalau tidak kita sudah berdiri, maka kita harus ulangi rakaatnya. Kalau tidak maka sholatnya ya tidak sah. Ini harus diperhatikan itu ya. Jangan digunakan alas untuk sujud sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tangan disunahkan untuk dirapatkan. Ketika sujud mengarah ke kiblat, bukan ke sana, bukan ke sini tangannya. Kalau kiblat sana, tangannya di sini. Jarinya itu ngarep
jarinya itu ngadep kiblat. Jarinya ngadep kiblat. Berbeda dengan ruku. Kalau ruku jarinya sunahkan untuk dilebarkan. Tapi kalau sujud disunahkan untuk dirapatkan. Bagi kaum laki-laki sunnahnya untuk ini tangannya dijauhkan dari ini ya, posisinya dibuka, jauhkan dari ini. Dan jangan sujudnya tangan ditaruh di lantai begini, jangan diangkat. Baik bagi kaum laki-laki juga bagi kaum perempuan. Tapi bagi kaum perempuan tidak disunahkan untuk dibuka. Sunahkan bagi kaum perempuan untuk dirapatkan. Sunah bagi perempuan untuk dirapatkan. Kalau laki-laki sunah untuk dibuka. Ini ya. Jangan ditaruh di sini. Sekali lagi sunahnya tangannya dirapatkan, jangan dipaksa. Ya, santai aja. Jarinya menghadap kiblat. Ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud juga tangannya disunahkan untuk dirapatkan. Kalau bisa jarinya menghadap kiblat. Dan yang harus diperhatikan juga, dan ia merupakan bagian daripada rukun salat, adalah thama'ninah. Ketika sujud itu ya diam sejenak anggota tubuhnya, walaupun kadar subhanallah. Dan disunahkan kita untuk baca doa-doa sujud yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad, yang familiar dengan kita, subhanallah bihamdi 3 kali. Andaikan imam belum namanya bangkit dari sujudnya, kita tambah sampai 5 kali. Kalau imam belum berdiri juga, kita tambah sampai 7 kali subhanallah bihamdinya. Kalau imam belum bangkit juga, ya kita tambah sampai 9 kali. Kalau imam belum bangkit juga, kita tambah sampai 11 kali. Kalau imam belum bangkit juga berarti goreng imam tuh. Dan sunnah bagi imam untuk tidak lebih dari 3 kali. Sunnah bagi imam untuk tidak lebih dari 3 kali bacaannya, kecuali kalau imam itu minta kepada makmum untuk dilawaskan, dipanjangkan, dan makmum semuanya mengatakan iya, siap. Boleh jadi imam membaca 5 kali, membaca sampai 11 kali boleh. Kalau tidak, andaikan ada satu makmum yang tidak setuju, tidak boleh dia melakukan itu. Cukup hanya 3 kali. Dan sunnah juga bagi makmum, kalau imam sudah Allahu Akbar, makmum ikut Allahu Akbar. Sunnah. Jadi setelah selesai imam Allahu Akbar, kira-kira imam dalam posisi sudah duduk, bangkit dari sujudnya, duduk antara dua sujud, atau duduk untuk tahiyat awal atau akhir. Sunnah bagi makmum untuk Allahu Akbar. Makruh bagi makmum untuk tetap sujud walaupun makmum itu sujudnya baca doa. Makruh hukumnya. Walaupun doanya sujudnya sujud akhir, makruh hukumnya makmum memperpanjang sujudnya di akhir salat untuk membaca doa. Selagi kita jadi makmum, maka kita harus ikut komando imam. Harus ikut komando imam. Rasul mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya dia dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau imam sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau kita mau baca namanya doa ketika sujud, ketika kita sholat sendirian, atau mungkin kalau kita mau baca lawas jadi imam juga harus minta izin. Nanti ketika sujud akhir kita agak panjang sedikit, 1 menit misalnya dia ngomong. Maka kalau makmum semua oke, boleh imam memperpanjang namanya bacaan sujudnya. Karena dapat izin dari para makmum. Kecuali kalau imam sujud akhir, imam belum berdiri untuk tahiyat atau duduk antara dua sujud, boleh kita baca doa. Selagi imam belum berdiri dari sujudnya, maka saat itu kita dianjurkan untuk menyibukkan diri kita untuk membaca doa atau zikir. Abdullah Haddad beliau mengatakan tidak ada saktah diam dalam sholat. Ya, artinya tidak ada nganggur dalam sholat. Harus kita sibukkan diri kita dengan baca-bacaan dalam sholat.
Andaikan kita rukuk tadi, imam belum berdiri, kita tambah lagi namanya bacaannya sampai berdiri. Begitu juga sujud, begitu juga ketika kita berdiri. Ketika berdiri sudah selesai Fatihah kita, sudah selesai kita nama bacaan surah setelah Fatihah, imam belum rukuk, maka kita baca lagi sampai imam rukuk. Tidak ada diam dalam salat. Kita harus sibukkan diri kita untuk zikir, baca-bacaan. Jadi sampai imam namanya melakukan gerakan atau rukun setelahnya, baru kita tinggalkan, kita ikuti imam. Kalau imam sudah namanya ngasih komando Allahu Akbar, maka kita tinggalkan Allahu Akbar. Itu harusnya makmum harus siap siaga selalu. Harus ikut komando imam. Dan imam juga harus mengerti tentang kondisi makmum. Karena Rasulullah mengatakan, ya karena yang di belakang itu ada orang yang tua, ada anak yang kecil, ada juga orang yang mungkin sakit, ada juga orang yang punya hajat. Ada keperluan, ada kebutuhan dia. Maka kita harus juga mengerti kondisi makmum kita, sehingga kita menjadi imam yang namanya ideal buat semua makmum yang ada, yang tua, yang kecil, yang sakit, yang punya hajat, sehingga mereka semua merasa puas dengan imam yang ada. Dan harus perhatikan thama'ninahnya. Wa yaf'al baqi rakaat kadzalik, dan dia lakukan sisa rakaat kedua, ketiga dan keempat seperti itu. Berdiri, baca Fatihah, baca surat, ruku' dan thama'ninah dalam ruku', i'tidal thama'ninah ketika i'tidal, sujud 2 kali thama'ninah dalam sujud, 2 kali duduk antara sujud, thama'ninah antara dua sujud. Thama'ninah itu artinya diam sejenak anggota tubuh kita untuk membedakan antara gerakan ini dan gerakan yang berikutnya. Jadi dia Allahu Akbar, duduk itu diam sejenak. Jangan duduk itu atau i'tidal itu atau selain melakukan itu sambil menggerakkan tubuhnya, enggak. Diam saja Allahu Akbar, diam sejenak. Anggota tubuhnya diam, tapi lisannya berbacaan lisannya. Wa tasyahud awal wa qu'udu sunnah. Tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal hukumnya sunnah. Tasyahud awalnya sunnah dan duduknya sunnah. Artinya ketika seseorang tidak hafal tasyahud awal, maka dia disunnahkan untuk duduk kira-kira seseorang baca tasyahud awal. Ikut duduk. Misalnya makmum tidak hafal tasyahud, maka duduk ikut imam. Kalau dia sholat sendirian, duduk dia. Walaupun tidak hafal, duduk sebentar, sejenak. Kira-kira seseorang baca tasyahud awal baru dia berdiri. Wa tasyahud akhir wa julus fihi fardun. Tasyahud akhir arti tasyahud yang akhir, arti yang setelahnya salam. Tasyahud yang setelahnya salam itu namanya tasyahud akhir. Wal julus fihi fardun, dan duduk untuk melakukan tasyahud akhir hukumnya wajib. Tasyahud itu bacaan. Bacaan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, tapi bukan hanya asyhadu alla di awal dengan at-tahiyat nanti akan disebutkannya. Jadi tasyahud akhirnya wajib, duduknya wajib. Artinya ketika seseorang seperti tadi, ketika seseorang tidak hafal tasyahud bacaannya, maka wajib dia untuk duduk sekedar seseorang melakukan bacaan itu. Duduk, baru nanti dia salam. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir fardun. Bersalawat terhadap Nabi besar dalam mazhab kita Syafi'i setelah tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir hukumnya wajib. Kalau setelah tasyahud awal hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Artinya kalau ditinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad ketika tasyahud akhir sebelum berdiri, itu disunnahkan untuk kita sujud sahwi. Baik sengaja atau tidak. Tapi
salawat terhadap Nabi besar Muhammad setelah tasyahud akhir sebelum salam hukumnya wajib. Hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Wa salam minas shalah fardun, dan mengucapkan salam dari salat hukumnya wajib. Untuk kita menyelesaikan salat kita maka kita tutup dengan salam. Salam hukumnya wajib. Yang wajib di salam yang pertama. Wajib di salam yang pertama, yang kedua sunnah. Dan sunnah untuk menoleh. Menolehnya sunnah. Kanan kiri itu sunnah hukumnya. Salamnya wajib. Artinya kalau seorang ketika salam tidak menoleh, ya sah sholatnya. Cuma dia meninggalkan sunnah. Dan kita harus perhatian sebelum selesai kita mengucapkan salam, sini nyatakan wa aqulu wassalamualaikum. Paling sedikitnya salam assalamualaikum. Assalamualaikum paling sedikitnya. Dan kita harus perhatikan ketika kita salam maka posisi dada kita tetap menghadap kiblat. Jangan ketika salam kita menggerakkan tubuh kita sehingga dada kita melenceng keluar dari kiblat, tidak boleh. Bisa membatalkan salat. Yang bergerak ketika salam itu hanya kepala. Tubuh kita, badan kita tetap posisi menghadap kiblat. Jangan ikut bergerak salam. Kalau ikut bergerak, kalau belum maka bisa membatalkan salat. Kalau belum paling tinggi salam assalamualaikum. Kalau sebelum ini badan sudah bergerak melenceng ke arah melenceng dari arah kiblat, maka bisa membatalkan salat. Jadi yang bergerak itu kepala. Jadi setelah selesai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kepala yang bergerak. Tubuhnya tetap begitu juga bagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sekali lagi, gerakan kepala kanan kiri hukumnya sunnah. Kalau tidak digerakkan tidak jadi salatnya sah salatnya. Cuma dia meninggalkan sunnah. Ya. Itu harus perhatikan karena sebagian orang ketika ingin salam dia ingin memaksakan salam itu harus terlalu jauh, Bang. Salamnya dia paksakan harus terlalu jauh, harus dia menoleh orang yang belakang. Tidak seperti cukup yang sini aja. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika salam niat untuk mengucapkan salam kepada yang di kanan, yang di kiri. Kalau seandainya posisi imamnya pas di belakang kita, ya terserah kita mengucapkan salam terhadap imam, boleh ketika pertama kali di kanan atau di kiri. Kalau imam posisinya sebelah kanan kita, maka ketika kita noleh sebelah kanan, ya ucapkan salam terhadap imam juga, selain kita mengucapkan salam kepada makmum dan lainnya. Dan yang paling sempurna tasyahud namanya salam assalamualaikum warahmatullah. Sini mengatakan wa yuji alaikumussalam ma'al karahah, dan artinya boleh kalau kita ucapkan bukan assalamualaikum tapi kita ucapkan alaikumussalam, boleh, tapi makruh hukumnya. Yang pas assalamualaikum, salamnya ada alif lam, bukan salam alaikum, bukan assalamu alaikum. Wa tusyarat al-muwala baina assalamu alaikum, dan disyaratkan mualah berturut-turut antara salam dan alaikum. Assalamualaikum, jangan assalamu lamun dulu waalaikum. Tidak boleh, tidak sah, harus assalamualaikum. Jadi mualah berturut-turut. Selesai salam langsung alaikum, dan tidak boleh ditambah embel-embel yang lainnya. Harus mualah. Sekali lagi yang wajib adalah salam pertama. Assalamualaikum itu wajib pertama. Yang kedua sunnah, dan menoleh untuk kanan kiri ketika salam pertama, kedua itu hukumnya juga cuman salam pertama hukumnya wajib.
Wa aqallu tasyahud, paling sedikit minimnya tasyahud. Ketika kita tasyahud paling minimnya kalimatnya at-tahiyyatu lillah. Tahiyat lillah. Ya biasa kita tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu baru lillah. Paling minim kalau kita keburu-buru salatnya at-tahiyyatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada yang mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya mengatakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada yang mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah. Tak perlu pakai as-salihin. Tapi kalau sini Nabi Muhammad bin Zain mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa anna muhammadar rasulullah. Ya khair. Sebenarnya katakan salihin minal malaika mu'minin semua jenis. Salihin dari kalangan malaikat, manusia dan bangsa jin yang soleh. Kita ucapkan salam kepada mereka semua. Semua malaikat, semua manusia, semua bangsa jin yang soleh, termasuk para nabi dan rasul. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu kita mengucapkan kepada semua makhluk Allah, baik dari bangsa malaikat, jin, manusia yang saleh. Nah, khair. Nah, akhirnya mengatakan wala yakfi anna Muhammadan rasuluh. Tak cukup wa anna Muhammadan rasuluh. Tak cukup wa anna Muhammadan abduhu atau wa anna Muhammadar rasulullah. Wa aqul sallallahu alaihi Muhammad, dan paling sedikit minimnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad baik di tahiyat awal atau di tahiyat akhir, paling minimnya Allahumma shalli ala Muhammad, paling minim. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau memang kita keburu-buru tahiyatu lillah assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah assalamu alaina wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha Muhammad abduhu rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad assalamualaikum assalamualaikum. Salam juga tadi kan assalamualaikum, paling minimnya boleh sah. Assalamualaikum langsung kanan langsung berdiri ya sudah sah. Assalamualaikum langsung berdiri ya selesai dia. Tidak assalamualaikum yang kiri ya sah salatnya. Kalau memang keburu dan kalau memang itu terpaksa. Kalau memang keburu dan terpaksa, kalau enggak ya pelan-pelan, bahasa kita begamat. Karena ata'ani minar rahman wal ajala minasyaitan. Gamat itu pelan-pelan itu minar rahman. Termasuk dari namanya dari ajakan perintah Allah Ar-Rahman. Kalau keburu-buru itu dari syaitan. Siap. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada bacaan lagi bang. Bacanya Allahumma antas salam sebelum salam. Kalau tahiyat waktu kita untuk berdoa. Kalau sudah semua salawat juga salawat sudah. Maka sebelum salam sunnah kita untuk baca doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau tambah wa ala ta'atik. Banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika tahiyat sebelum salam. Habis tahiyat, artinya sudah salawat selesai, mau salam nih sebelum salam. Kalau imam mungkin ketika kita selesai nak habis masjid misalnya, belum selesai imam, belum salam imam, ya baca doa ya maghalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Belum salam juga imam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Di antaranya yang sunnah amat sangat ditekankan, Allahumma ini kalimatnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada riwayat lagi mengatakan wa minal maghram wal ma'tham.
baru salam. Belum juga imamnya salam, berarti guring imam itu. Berarti ya imam jangan terlalu lama. Kadang-kadang imam ini bang, lawaslah banyak bacaan. Kalau sholat sendiri bacaannya pendek-pendek aja bang. Jadi jalur imam bacaannya panjang. Nah ini ngalih. Harusnya ketika dia sholat sendiri panjang-panjang, fadhal silakan mau panjang-panjang sampai 1 jam dan lain sebagainya. Tapi kalau jadi imam kan jangan panjang-panjang. Begitulah salatnya Nabi besar Muhammad. Ada seorang sahabat bercerita, aku tidak melaksanakan salat di belakang seseorang yang terjadi makmum yang lebih sempurna dan lebih waktunya lebih singkat melebihi salatku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kalau sholat mau panjang-panjang sholat sendirian. Sholat sendiri itu waktu kita untuk panjang. Tapi kalau kita jadi imam ya tadi Bang Rasulullah menganjurkan kita untuk melihat mengetahui kondisi makmum. Beliau mengatakan secara tegas dalam kalimatnya, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam terhadap selain kalian jadi imam dalam sholat maksudnya yukhaffif, maka hendaklah ia ringankan. Perintah dari Nabi Muhammad fi'il amr fal yukhaffif fa inna fihimus saghir wal kabir wad dha'if hadzal haja. Karena di antara makmum itu ada anak kecil, ada orang dewasa tua. Apalagi kalau kita lihat ada yang duduk pakai kursi. Berarti itu tua, jangan panjang wal baribatul haja, orang yang punya hajat, orang yang sakit. Itu sunnahnya seperti itu, bukan berarti kalau imam itu lawas, masya Allah hebat imam itu, sholat subuh bacanya Yasin, astagfirullahaladzim, pendek-pendek aja kayak imam tadi, jangan baca yang panjang. Yang paling afdal itu bacaan surat-surat pendek, jadi baca surat sempurna, itu yang paling baik. Jadi dia baca satu surat sempurna lebih baik daripada walaupun panjang ayatnya tapi tidak sempurna satu surat. Karena surat sempurna itu artinya seseorang itu tahu Bang, kisah itu dari awal sampai akhir itu selesai kisahnya. Jangan tidak selesai. Jadi kisah itu selesai dari awal sampai akhir. Sunnah, bukan berarti tidak boleh aja Bang. Kalau baca Yasin juga paling 5 ayat aja. Ya, Yasin. Sudah imam ini kurang ajar imamnya. Bahasalah. Karena barangkali kan ada yang capek, ada yang bangunnya sudah jam 2, jam 3, apalagi acil bikin untuk dan lain sebagainya Bang. Sudah bangunnya sudah cepet, jadi agak capek. Waktunya ngantuk, apalagi subuh. Waktunya agak ngantuk. Jadi kita pokoknya kalau imam harus mengerti kondisi makmum. Wa yanbaghi an ya'tiya bi sunan jami'an wa katsiratul jiddan, dan selayaknya untuk seseorang ketika sholat melaksanakan sunnah semuanya. Wahia katsiratun jiddan, dan sunnah-sunnah berkaitan dengan sholat itu katsiratun jiddan, amat sangat banyak sekali sunnah yang berkaitan dengan sholat. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, dan ada sunnah setelah sholat. Jadi ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, dan ada sunnah setelah sholat. Maka kalau habis sholat itu jangan langsung kabur. Ya, habis sholat assalamualaikum, jangan langsung kabur. Begamat dulu Bang, duduk dulu, santai dulu, berbacaan dulu, Allahumma antas salam, ikut imam. Ya kalau memang kita keburu betul ya jangan lupa Bang berdoa dulu, karena Allah tunggu doa kita. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo doa asma, ya Rasulullah, kapan atau bila doa itu jauh lebih didengar oleh Allah dari waktu lainnya? Rasulullah mengatakan, Mbak, fi jawfil lail, di tengah malam. Dan tidak semua kita mampu di tengah malam waktu tahajud. Yang kedua ba'da sholawat. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu itu doa paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah insyaallah semua kita mampu melaksanakannya, melakukannya. Ya, kalau memang keburu-buru ya jangan lupa berdoa dulu, mau jalan ya jalan. Ketika jalan juga jangan lupa
Allahumma antas salam itu dibaca juga bang, ya dibaca juga sambil dia jalan. Allahumma antas salam itu dibaca juga, dan wiritan yang ada tuh dibaca juga. Subhanallah juga dibaca. Jangan berarti selesai ya, enggak dibaca, karena namanya kebaikannya luar biasa. Allahumma antas salam, Rasulullah ajarkan sendiri zikirnya. Ayat kursi Rasulullah pun anjurkan kita untuk kita baca habis salat. Barang siapa baca habis salat 5 waktu ayat kursi, maka Allah akan jaga ia dari salat itu sampai salat berikutnya, Allah jaga. Dan ada riwayat tidak ada sesuatu yang menghalangi ia yang baca ayat kursi habis salat itu dari surga Allah kecuali meninggal. Artinya kalau dia meninggal insya Allah masuk surga, karena dia habis salat tadi baca ayat kursi dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai masalah zikir subhanallah alhamdulillah akbar. Ada riwayat pada siapa baca zikir itu maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi banyak manfaatnya, faedahnya. Maka beliau mengatakan kalau bisa laksanakan sunnah semuanya, baik sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat. Semakin banyak sunnah maka semakin baik, afdal, banyak bonusnya kita. Semakin banyak sunnah yang kita lakukan maka semakin banyak bonus yang akan kita dapatkan. Kan kita kan kalau belanja belanja di Shopee biasanya, tapi kalau acil-acil ini mungkin tidak bisa nih, anak-anak muda bang sekarang belanja di Shopee, di macam-macam, pasti cari yang bonus. Kalau bisa bonus, ongkirnya ndak bayaran dan lain sebagainya. Semakin banyak bonus semakin dicari. Begitu juga harusnya kita sholat itu, semakin banyak sunnah yang kita lakukan maka semakin banyak bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Artinya semakin sedikit semakin juga sedikit bonusnya. Maka di antara kita yang paling banyak bonusnya tadi, yang paling banyak sunnahnya sebelum, dalam dan setelahnya. Ya, khair, wallahu alam. Kalau ingin tanyakan, fadhal. Karena sholat ini Masya Allah, sholat ini termasuk masalah fikih yang paling banyak dan rasanya yang tidak habis habis masalah sholat. Karena kalau kita sempurna sholatnya, insya Allah sempurna kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah. InsyaAllah semakin sempurna salat kita, semakin sempurna kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya, barometernya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam salat juga ada perjanjian antara kita dengan Allah. Ada ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teruskan kita membaca doa kita atau mendengarkan imam membaca Fatihah. Nah, nanti saya tanyakan itu. Karena satu ya, doa dalam doa iftitah itu ada ikrar kita, mungkin ya perjanjian antara kita dengan Allah. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Artinya perjanjian kan, ikrar kita di hadapan Allah untuk kita menjadi hamba yang taat. Hari ini saya tidak boleh menyentuh apapun perbuatan syirik, dan saya harus tunduk hari ini kepada Allah Subhanahu, ialah yang menciptakan langit dan bumi. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung mungkin itu kalimat bisa menjadi pedoman dalam hari itu, sehingga kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik, terutama yang paling yang besar, yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Dan syirik yang dimaksud itu adalah kita ya menyembah kepada selain Allah.
Itu yang syirik yang tidak akan diampuni dosanya. Kalau yang bagian lain ada syirik juga, tapi bukan syirik yang besar seperti itu. Namanya syirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau kita sholat biar dilihat mentuha kita, itu namanya syirik juga, tapi bukan syirik yang besar. Kalau mati tidak masuk surga, enggak. Atau syirik asghar, kecil. Itu tidak baik. Kita menganggap seakan-akan ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau sebaliknya kepada kita. Itu termasuk syirik, tapi syirik yang tidak parah. Artinya syirik yang ya kalau Allah tidak ampuni ya mampir dulu bang kita. Kalau Allah tidak ampuni kita mampir dulu tapi masuk surga nantinya. Tapi kalau syirik yang menyembah kepada selain Allah, seperti orang-orang musyrik yang ada di masa Nabi besar Muhammad, mereka kenal tahu dengan Allah, tapi mereka juga menyembah berhala. Mereka meyakini juga berhala itu memberikan manfaat madarat bagi mereka sembah selayaknya mereka menyembah Allah. Nah itu syirik yang tidak akan diampuni dosanya, dan kalau meninggal tidak ada harapan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Nah kadang-kadang ini tidak dipahami baik, dianggap kalau sudah menganggap seseorang ada kelebihan, terus kita minta kepada Allah atas kelebihan hamba yang Allah muliakan itu, ya dianggap seperti sekarang orang ziarah kubur dianggap syirik, orang bermaulid dianggap syirik, dan lain sebagainya. Ini kan salah. Dia menyamakan yang ini dengan yang itu, dan dia mengira ini syirik perkiraannya, padahal tidak syirik. Belum. Saya nanti tanyakan lagi, apakah afdal nanti menyempurnakan doa iftitahnya, atau apakah afdal dia meninggalkannya dan mendengarkan bacaan imam. Nah, PR dulu, nanti insyaallah saya tanyakan dulu yang pastinya. Yang jelas sebenarnya saya tadi membahas sedikit mengenai masalah doa iftitahnya, karena doa itu masya Allah, makanya sunnah bagi kita terutama bagi makmum. Sunnah ketika imam sudah Allahu Akbar, maka kita sunnahnya langsung ikut Allahu Akbar. Itu sunnah, dan itu diminta oleh Nabi Muhammad. Beliau mengatakan dalam sabdanya, shaffatus shalah at-takbiratul ula. Artinya sesuatu yang paling mulia dalam salat terutama berjamaah itu takbir yang pertama. Artinya ketika imam takbir Allahu Akbar, kita makmum langsung, tapi jangan selesaikan dulu takbir imam Allahu Akbar. Kalau imam sudah bar baru kita takbir. Kalau imam belum bar tidak sah kita takbir. Kalau imam masih Allah, kita sudah mulai takbir, tidak sah. Tidak sah sholat jamaah kita, harus selesaikan dulu Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar begini, atau Allahu Akbar boleh. Kalau imam sudah bar, maka sunnah bagi kita untuk Allahu Akbar. Makanya kalau makmum jangan nunggu selesai qomat baru berdiri maju dari belakang, enggak. Tergantung posisi. Kalau posisi kita dekat dengan imam, mungkin setelah selesai qomat baru kita berdiri, tidak jadi masalah. Tapi kalau posisi kita jauh dari imam, semakin jauh maka semakin kita harus cepat untuk maju. Kalau bisa setelah muadzin selesai qomat la ilaha illallah misalnya, itu barisan kalau bisa sudah rapat. Barisan itu sudah rapat, sudah siap sholat. Itu sunnahnya seperti itu. Imam sekedar sedikit mengingatkan subuh wagom, rapatkan barisan dan lain sebagainya, tinggal langsung nanti sholat. Tak baru nanti merapatkan barisan setelah berdiri. Jadi imam agak lama menunggu agar barisan rapat baru sholat. Tak, kalau bisa setelah selesai qomat itu barisan itu sudah rapat, jadi sudah siap untuk melaksanakan sholat takbiratul ihram. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sah salatnya. Yang jelas tadi ya, salam yang wajib itu salam pertama wajib, dan paling minimnya assalamualaikum. Kalau kita assalamualaikum takantut sah. Tapi kalau assalamu alai baru alai takantut itu batal salatnya. Harus harus salat lagi, harus salat lagi tidak sah. Tapi kalau sudah assalamualaikum, kalau sudah kum terkentut sah. Tapi kalau belum kum kentut batal salatnya, harus diulangi. Tidak apa-apa, boleh. Karena zikir tidak harus syaratnya berwudu ya. Artinya zikir tidak harus syaratnya berwudu, boleh namanya tidak dalam kondisi, tapi ya baiknya berwudu, afdalnya berwudu. Tapi kalau tidak berwudu boleh aja bang, boleh aja. Kalau malas duduk aja cil, tunggu sampai amin ya selesai baru nanti kita pulang. Ikut zikir, jangan tidak ikut zikir. Karena satu bang, kita manusia ini makhluk yang lemah, dan begitu juga selain Allah itu tidak ada yang kuat. Yang kuat itu hanya Allah, kecuali yang Allah berikan kekuatan baginya. Kuat itu karena bukan ia kuat, karena Allah yang anugerahkan kuat itu sehingga ia kuat. Kalau tidak ada. Dan kita manusia hidupnya selalu berwasilah. Artinya untuk kita mampu hidup dan bisa hidup, kita banyak berwasilah, bertawassul. Yang dinyatakan oleh seseorang karena tidak paham, tawassul itu haram, syirik, karena tidak paham. Dan tidak bisa membedakan mana yang syirik, yang dilarang, mana yang karena kita, dia namanya manusia, hidupnya karena lemah, kita harus bertawassul. Dan semua kondisi kita dari bangun hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, besok sampai seterusnya, sepanjang umur kita, sepanjang hari kita, kita selalu bertawassul. Makan itu apa? Makan itu apa? Tawassul. Wasilah untuk kita bisa melanjutkan hidup kita. Kalau tidak makan mati tidak bu? Kecuali tidak makan nasi untuk makannya 10 setiap hari. Ya hidup aja bang. Untuk kita dari rumah sampai ke masjid, naik motor, naik mobil, yang menyampaikan kita, membuat kita bisa sampai ke masjid, assalam, dan meninjau ini, mobil, motor atau Allah? Kalau yang meyakini mobil inilah yang membuat saya bisa sampai, berarti dia musyrik, syirik. Kenapa? Karena dia meyakini selain Allah memiliki kekuatan. Tidak ada, selain Allah tidak ada yang kuat. Yang kuat itu hanya Allah, dan yang Allah berikan kekuatan baginya. Yang membuat kita sampai ke sini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mobil, bukan motor, bukan pesawat yang membuat saya bisa ke Mekah sana dan lain sebagainya. Tidak, Allah. Kenapa? Ya ada orang yang dari mobil mau ke Assalam tidak sempat, tidak sampai. Ada orang yang bermotor pakai auto mau ke sini tidak sampai. Ada orang yang naik pesawat tidak sampai. Satu, keyakinan kita kepada Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi apapun itu besar kecil kecuali atas keinginan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di alam semesta di luar keinginan kehendak Allah subhanahu ta'ala. Kita minum apa? Tawassul. Untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga, untuk memberikan konsumsi kepada tubuh kita dengan air yang kita minum, karena Allah jadikan segala sesuatu hidup dengan air. Ya, boleh aja. Kita pakai baju kenapa? Enggak terhindar dari debu dan lain sebagainya. Tawassul. Karena baju tidak menghindari kita dari debu, matahari dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini baju ini yang menghalangi kita dari debu, berarti kita musyrik. Kalau mau bicara masalah syirik bang, seperti itu berarti kita ini hidup penuh syirik. Kalau begitu, kenapa ya? Memang kita biasanya seperti itu. Kenapa makan sih? Lapar bang, biar kenyang.
Pada saat kita mengatakan itu, kita meyakini apa? Ya kita yakin makanan inilah, untuk inilah, wadah inilah yang buat kita kenyang. Ya kan seperti itu. Adakah yang ngomong, kenapa makan? Agar Allah berikan saya kenyang. Jarang kan begitu. Ada yang ngomong begitu? Enggak. Mungkin hampir enggak ada yang bilang begitu. Ya kecuali kalau dia ditanya, apakah makanan ini yang membuat Anda kenyang atau Allah? Nah ketika ditanya seperti itu, dia mengatakan Allah, berarti itu bukan musyrik. Begitu juga ketika orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuja-muji Nabi besar Muhammad, musyrik? Enggak musyrik. Memang Allah berikan beliau kelebihan itu. Kita memuji beliau atas kelebihan yang Allah berikan. Dan kita tidak menduakan Allah dengan beliau Nabi besar Muhammad. Ya sama seperti makanan, minuman dan yang lainnya. Seperti kita tidak menduakan dengan mobil kita Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menduakan dengan makan minum kita Allah. Kita tetap yang membuat kita kenyang, hilang dahaga kita, bisa membuat kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, mudah Allah berikan. Ada lagi Cin? Jangan lupa takbirannya. Dan ketika kita takbiran, kita juga jangan takbiran hanya sekedar lisan kita, walaupun baik, tapi kalau bisa kita takbiran itu khusyuk, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, sekujur tubuh kita, hati kita, jiwa kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga mata kita tidak menganggap sesuatu yang lebih besar dari Tuhannya Allah. Begitu juga sekujur tubuh kita, hati kita, jiwa kita, dan ada yang dalam benak pikiran kita, Allahu Akbar. Harta tidak besar, pangkat jabatan kekuasaan tidak besar, Allahu Akbar. Yang maha besar itu hanya Allah, dan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga andaikan kita punya harta, punya kedudukan, kita akan bisa mampu menjadikan harta kedudukan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak meyakini ini yang besar. Yang besar apa yang ada di sisi Allah, yang dijanjikan oleh Allah. Ini hanya sarana untuk saya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di sisi Allah, maka dia akan mudah untuk menggunakan semua yang diberikan oleh Tuhannya Allah untuk Allah, dan mendapatkan apa yang hanya ada di sisi Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takbir yang dididik kita oleh Nabi besar Muhammad untuk kita baca. Allah berikan kita sehat afiat lahir batin insyaallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sekeluargaan, anak cucu kita insyaallah hamba saleh yang salihah. Allah luaskan rezeki kita seluas-luasnya insyaallah, diiringi keberkahan dari Allah dalam rezeki kita, dan dijauhkan daripada musibah yang bisa ditimbulkan olehnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang saleh, salihah, dan semua saudara kita insyaallah baik di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan dunia akhirat, dan apapun menjadi hajat kita dari kebaikan dunia akhirat untuk kita, untuk keluarga, anak cucu kita, mudah-mudahan disampaikan dan dimudahkan oleh Allah fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergebur sedil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارزقنا يا من الكرة فلها من الأذان أسفاها من العمل أزكاها من الأخلاق أتجبها من الأرزاق أجزلها من العافية أكملها ومن العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك عاصى اللهم كما علمتنا فانفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته taqabbalallahu minkum. Akan kita salat dulu ya. Rasulullah mengatakan kalau kita salat setelah kita melaksanakan ini, Allah akan berikan kita pahala haji dan umrah. Dan dalam kalimat Rasulullah mengatakan seperti Allah ampuni dosa-dosa kita seperti seorang yang baru dilahirkan oleh bundanya. Insyaallah. Amin. Nah,